Namaku Sari, dan aku adalah penghuni kamar nomor 16. Seharusnya ini hanyalah sebuah angka di atas pintu kayu yang lapuk, sebuah identitas sementara di gedung yang menampung jiwa-jiwa yang sedang transit. Namun, bagiku, angka itu telah menjadi penanda garis depan neraka pribadiku. Dinding kamarku yang setipis kertas karton ini, lebih dari sekadar pemisah ruang gia, adalah membran yang bergetar, telinga bisu yang menyerap dan menyimpan teriakan-teriakan yang tak pernah benar-benar berhenti. Dan kini, ia menjadi konduktor utama mimpi buruk yang merambat dari kamar sebelah, kamar nomor 17. Kamar terkutuk itu. Di sanalah, setahun yang lalu, seorang siswi SMA bernama Alia mengakhiri hidupnya, menggantung diri di depan cermin riasnya yang retak. Cerita dari penghuni lama berbisik bahwa ia tak tahan lagi dengan bayangan yang terus menirunya di cermin itu, bahkan ketika ia tidak bergerak. Kematiannya meninggalkan jejak trauma yang pekat, noda kelam yang tak bisa dihapus oleh cat murahan sekalipun. Kini, kamar itu dihuni oleh Luna, seorang gadis pendiam, dengan mata yang seolah lupa caranya hidup. Ada kabut kelabu permanen di sana, semacam kehilangan yang tak bisa kau tunjuk atau jelaskan. Ironis, kamar yang seharusnya disegel dan dibiarkan kosong itu terus saja menarik korban baru. Harga sewanya yang kelewat murah selalu berhasil menjebak orang-orang yang tak punya banyak pilihan, seperti Luna. Dan tentu saja, seperti aku, setelah tragedi Alia, kamar 17 seolah memiliki kesadarannya sendiri. Ia punya denyut, punya pola yang mengerikan. Tiap hari Selasa, tepat ketika jam digital di ponselku menunjukkan pukul 4:12 di sore hari, ritual gaib itu dimulai. Ini bukan kebetulan. Setelah mengalaminya berkali-kali, aku tahu tidak akan pernah ada yang namanya kebetulan di tempat ini. Dari balik dinding kamarku yang membisu, aku selalu mendengar suara pertama, angin menderu. Bukan desau angin biasa, melainkan siulan rendah dan panjang yang mustahil, mengingat kamarku tertutup rapat tanpa ventilasi yang memadai. Lalu, suara kedua, pintu-pintu lemari yang dibanting keras. Satu persatu, berulang-ulang, dalam sebuah irama yang penuh amarah. Seolah tangan-tangan tak kasat mata sedang memporak-porandakan isinya, dalam frustrasi yang tak menemukan bentuk. Dan kemudian, sebagai puncaknya, suara kaca pecah. Selalu ada suara kaca pecah, nyaring, menusuk, seperti jeritan yang dikristalkan lalu dihempaskan tanpa ampun ke lantai keramik. Hari ini adalah Selasa. Selasa keempat sejak Luna dengan langkah beratnya memindahkan barang-barangnya ke kamar itu. Aku sudah mencoba segalanya untuk mengabaikan ritual ini. Earphone dengan volume maksimal, musik metal yang menggedor-gedor gendang telinga, bahkan doa-doa yang kuucapkan dengan setengah percaya. Tapi suara-suara itu menembus segalanya. Mereka tidak merambat melalui udara, melainkan melalui tulang-tulang bangunan ini, melalui getaran di lantai, dan langsung meresonansi di dalam rongga dadaku. Bahkan diam pun bisa terasa begitu bising. Namun, hari ini berbeda. Getaran dari dinding terasa makin kuat. Kali ini bukan hanya lemari, ada suara baru yang bergabung dalam orkestra mengerikan itu, seperti kuku-kuku panjang, tajam, dan tak sabaran menggaruk permukaan kayu. Krik, krik, krik. Bunyi itu seperti ritus kuno yang menggores langsung ke otakku, menciptakan irama terkutuk yang membuatku ingin menggigit jemariku sendiri agar berhenti mendengarnya. Kemudian, dentuman, blam, berat dan padat, seolah tubuh seseorang dijatuhkan atau lebih tepatnya, dijatuhkan secara paksa. Lalu sunyi sejenak sebelum digantikan oleh suara rintihan. Atau bukan, aku menajamkan pendengaran, menahan napas, bukan rintihan, itu adalah geraman. Rendah, berat, serak, seperti suara sesuatu yang terlalu besar dan terlalu buas untuk dikurung di dalam tubuh mungil seorang manusia. Luna. Ya Tuhan, apa yang terjadi padanya? Ia semakin jarang keluar kamar. Setiap kali aku tak sengaja berpapasan dengannya di lorong, penampilannya semakin mengkhawatirkan. Wajahnya seperti patung pualam yang mati. Pucat pasi, lingkaran hitam di bawah matanya semakin legam, membingkai mata yang cekung dan merah, tak berkedip. Bibirnya kaku, terkatup rapat, seolah dikunci dari dalam. Aku pernah mencoba menyapanya, sekadar bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Ia hanya melewatiku, seolah aku adalah udara. Tapi matanya sempat menoleh sepersekian detik. Dan aku bersumpah,